Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'da. Para pemirsa, Bapak Ibu, terkhusus adik-adik santri Pondok Pesantren Ma'rifatul Ilmi yang kami banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan pengajian Arba'in Nawawi yang terakhir. Kita menutup pengajian ini dengan mudah-mudahan berdoa apa yang kita pelajari selama ini berkah dan manfaat bagi kita, amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya di yaumil akhir nanti mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, Bapak Ibu, adik-adik santri Pondok Pesantren Ma'rifatul Ilmi dimanapun berada, kemarin kita masuk ke hadis ke-40 sampai hadis 40 maksud saya. Hari ini kita mengkaji hadis yang ke-41 dan 42. Mari kita berkirim doa dulu untuk guru-guru kita, para alim ulama yang telah mengajarkan kita, wabil khusus pengarang kitab Arba'in Nawawi, ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Semaila jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wa ulil wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama wal amilin wa sanifin wal mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Khususan ila saya dibaca kayaknya isalati Abdul Rahman Wahid mu'allim hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-41. An Abi Muhammad. Nama panggilannya Abi Muhammad. Kalau kemarin kita sampaikan di awal pengajian, ini namanya kunyah. Kunyah itu panggilan. Misalnya nanti kalau saya punya anak, berarti saya akan dipanggil dengan bapaknya si anak saya. Siapa namanya? Abdullah bin Umar bin As. Ini adalah anaknya Amru bin As. Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu, tidak beriman. Kata tidak beriman itu boleh juga dimaknai belum beriman, belum sempurna keimanan maksudnya. La yu'minu ahadukum, belum beriman, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta yakuna hawahu, sehingga dia menjadikan hawa nafsunya tabaan, mengikuti lima ji'tu bihi, apa yang telah aku bawa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisun hasan sahih wa rawainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahihin. Dikatakan bahwa hadis ini adalah hasan sahih dan kami riwayatkan dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Hadis ini bercerita tentang agar kita menundukkan hawa nafsu kita. Misalnya di bulan Ramadan ini kan banyak sekali tantangan bagi orang yang berpuasa. Namun bisa tidak dia menundukkan hawa nafsunya?
bukan hanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan nanti kita bisa tidak menundukkan hawa nafsu kita. Kalau di bulan Ramadan ini kan semuanya kan seakan-akan kalau kita melaksanakan ini, takut batal puasa. Mau marah takut batal puasa. Mau misalnya kalau sudah punya suami, kalau sudah punya istri, mau godain istri orang, mau godain suami orang, takut batal puasa. Kenapa seakan-akan hanya takutnya di bulan puasa? Harusnya menahan nafsu itu bukan hanya di bulan puasa saja. Bahkan di luar bulan puasa kita harus tetap istiqomah untuk menaklukkan hawa nafsu kita. Maka sampai-sampai kemarin kan saya sampaikan juga, keberhasilan seseorang di bulan Ramadan ini bukan ketika dia berhasil saja melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, tapi keberhasilan seseorang bisa la'allakum tattaqun itu bisa memperoleh gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau lebih jauh lagi, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah orang yang keluar di bulan Ramadan tapi dia senantiasa membawa semangat Ramadan itu, ada bekasnya istilahnya itu. Ada bekas dari Ramadan yang dia kerjakan. Setelah Ramadan berakhir nanti dia tetap puasa sunnah. Setelah Ramadan berakhir nanti dia tetap sholat sunnah di malam hari. Dia tetap sholat tahajud. Setelah bulan Ramadan selesai, dia tetap tadarus Al-Quran. Dia tidak meninggalkan Al-Quran. Bukan hanya syahrul Quran itu di bulan Ramadan, tapi kita bawa ghirah, semangat Ramadan itu dengan terus kita pegang Al-Quran, membaca Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan semangat Ramadan ini kita bawa juga di bulan setelah Ramadan nanti. Bahkan nanti sampai masuk Ramadan kembali, kita tetap melaksanakan kegiatan ibadah dengan istiqomah. Apa itu contohnya? Sedekah. Kita selalu ingin bersedekah, lihat orang bersedekah, pengen. Nah itu namanya kesadaran individu yang ditunjukkan oleh orang lain sehingga mengetuk hati kita untuk kemudian jemau aja pacak ngenjo, masa aku nih pacak. Orang aja bisa memberi, kenapa saya tidak memberi? Maka dia bersemangat juga untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Minimal lah memberikan berupa zakat. Ya, nanti ketika keluar bulan Ramadan, kita ikuti apa-apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, kita ikuti ketika nanti setelah selesai bulan Ramadan. Sampai-sampai Rasul mengatakan belum beriman salah seorang di antara kamu, atau kamu itu belum beriman kalau belum bisa menundukkan hawa nafsu dan mengikuti apa-apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan, atau apa-apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kerjakan. Maka tugas kita di dunia ini kan pertentangan kita setiap hari itu, kita itu bukan melawan orang lain tapi melawan diri sendiri. Melawan apa? Melawan keinginan kita. Nah, makanya di bulan Ramadan ini dilatih, ini latihan namanya. Latihan kita untuk melawan diri sendiri. Melawan apa? Melawan keinginan-keinginan yang kadangkala gara-gara keinginan yang banyak itulah sampai kemudian nyolong, minta maaf, mencuri, atau hal-hal yang bersifat kemungkaran yang lainnya. Bapak Ibu, adik-adik santri, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan juga identik atau menaklukkan hawa nafsu ini juga diidentikan dengan bagaimana keinginan tadi. Misalnya kalau di bulan Ramadan ini kan nanti aku mau buka pakai ini. Akhirnya apa? Mubazir, tidak diminum, tidak dimakan. Besoknya buang, basi, dibuang. Inilah yang tidak diinginkan oleh Allah, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita memanfaatkan betul. Saya cerita sedikit, selama bulan Ramadan ini saya jarang sekali membeli takjil maksud saya. Pertama memang musim pandemi ya, musim Covid. Yang kedua ya memang ya mungkin biaya kurang gitu. Ya tapi saya tetap bersyukur hanya misalnya bisa berbuka dengan air putih atau teh manis, kemudian saya berbuka dengan 1 butir kurma, 3 butir kurma, itu sudah luar biasa. Daripada kemudian saya membeli rujak, membeli ini, bukan nggak boleh, tapi boleh. Tapi kalau kemudian semuanya tersedia di hadapan kita, nggak mungkin kita bisa makan. Saya itu
ketika sirine berbuka itu berbunyi atau azan langsung yang berbunyi, saya minum, saya doa, kemudian saya makan. Kalau nggak ada kurma saya makan roti. Setelah itu saya langsung wudhu, saya sholat maghrib. Setelah sholat maghrib baru saya makan. Biar perut itu belum dalam keadaan kekenyangan sehingga sholat masih bisa khusyuk. Banyak orang kadang-kala peci kurai, habis kurai, makan habis-habisan. Apa lauk ini apa namanya yang takjil itu dimakan semuanya. Akhirnya perutnya sakit, nggak bisa sholat maghrib. Boro-boro sholat tarawih ke masjid gitu. Boro-boro sholat tarawih di rumah. Kadang-kala hanya untuk sholat maghrib aja kita udah sakit, udah kekenyangan. Maka kita belajar untuk menaklukkan hawa nafsu kita sendiri dengan apa? Mengganti hawa nafsu kita itu dengan apa-apa yang telah disandarkan atau dianjurkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Para pemirsa, salah satu banyak hal yang bisa kita pelajari dari Rasulullah SAW. Rasul itu hampir tidak pernah kenyang. Artinya apa? Beda dengan kita. Kalau kita seringlah kekenyangan, sedangkan Rasul tidak pernah kekenyangan. Rasul sedikit bicara, kalau kita terlalu banyak bicara. Rasul banyak zikir, kalau kita sedikit sekali berzikir. Rasul sedikit tidur, kalau kita dikit-dikit tidur. Begitulah. Maka bisa tidak kemudian di sela-sela, di akhir-akhir Ramadan ini kita tingkatkan betul. Sampai di hadis dikatakan manfaatkanlah 10 hari terakhir bulan Ramadan, atau manfaatkanlah hari-hari terakhir Ramadan. Sampai-sampai Rasulullah SAW di akhir-akhir Ramadan itu dia membangunkan istrinya, membangunkan anaknya. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul juga dikatakan dalam hadis tersebut tidak menggauli istrinya selama malam-malam akhir Ramadan. Untuk apa? Lebih fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di akhir-akhir bulan Ramadan, apa yang kita lakukan? Ya Allah, yang kemarin pasar itu sepi, sekarang ramai. Kenapa? Ibu-ibu cari bahan untuk buat kue. Yang kemarin mana? Itu semuanya sekarang udah ramai. Ya bukan berarti tidak boleh, bukan. Maksud saya bagaimana kita ini bisa lebih fokus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Silakan masak ya boleh, tapi jangan kemudian habis hari-hari terakhir Ramadan kita itu hanya untuk memikirkan masak-masakan. Habis hari-hari terakhir Ramadan kita hanya untuk memikirkan baju apa yang akan kita kenakan di hari raya nanti. Habis bulan terakhir akhir-akhir Ramadan kita dengan apa? Memikirkan hal-hal duniawiyah. Sehingga seharusnya kita meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan amaliyah kita di bulan Ramadan, malah kemudian kita malah menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan diri kita dengan perkara-perkara duniawi. Ini hadis ke 41. Juga ada yang mengatakan bahwa hadis ini tergolong dhaif. Nanti bisa dilihat di Qawaid wa Fawaid. Ini nama kitab ya, Qawaid wa Fawaid minal Arba'in an-Nawawiyah. Jadi kitab Arba'in Nawawi ini juga diteliti juga oleh para peneliti hadis. Saya pengen lah nanti suatu saat itu ada anak-anak pesantren Ma'rifatul Ilmi itu yang getol, yang betul-betul punya ketertarikan di dalam hadis. Karena hadis itu sangat menarik. Pertama, ini langsung bersumber dari Rasulullah SAW. Dan sebagai catatan juga tidak banyak di Indonesia ini orang yang ahli hadis. Jadi kalau nanti sampai ada santri pondok pesantren Ma'rifatul Ilmi yang bisa menjadi ahli hadis, itu luar biasa. Saya saja masih belajar, masih banyak kekurangan, hal-hal yang saya menyesal ketika di pesantren Tebu Ireng saya tidak belajar getol. Saya dulu belajar, sempat mengaji sama kiai saya di pesantren itu kitab Sahih Muslim, khatam dulu.
karangan Nazim Muhammad Sultan, halaman 355. Juga bisa dilihat di kitab Mishkatul Mashabih, Mishkatul Mashabi, takhrij Syekh Al-Albani, hadis nomor 167 juz 1. Dan juga bisa dilihat di kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yang dikarang oleh Ibnu Rajab. Kita masuk ke hadis 42. An Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Jadi ini tergolong hadis qudsi. Ya ibnu Adam, wahai anak Adam, innaka, sesungguhnya kamu, ma da'autani, sesungguhnya doa kamu kepadaku, apa-apa yang engkau minta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa rajautani, dan apa-apa yang engkau harapkan dariku, ghafartu, maka aku akan mengampunimu. Jadi setiap orang berdoa itu tidak ada yang nggak minta ampun, pasti minta ampun. Karena kenapa? Saking banyaknya kesalahan manusia itu. Tapi Allah, meskipun begitu banyaknya kesalahan, begitu banyak dosa manusia itu, tidak pernah tidak mengampunkan dosa-dosa manusia. Ini salah satu hadis yang menyatakan bahwa ampunan Allah itu luar biasa. Warajautani, kata Allah, dan apa-apa yang engkau harapkan dariku, wafartulaka, maka aku akan mengampuni orang yang melakukan dosa, atau mengampuni kamu, kata Allah. Alama kana minka, atas apa-apa yang terdapat darimu, wala ubali, dan aku tidak memedulikannya, aku tidak peduli, kata Allah SWT. Jadi dosa yang banyak, kalau orang itu sudah memohon ampun kepada Allah, sudah berharap kepada Allah, sebanyak dosa apapun itu, wala ubali, kata Allah, maka aku tidak peduli mau sebanyak apapun dosa itu. Maka kita itu ketika bermohon pada Allah itu, ya Allah, kita tuh kadang membawa ribuan dosa, membawa ribuan khilaf, membawa ribuan kezaliman, dan kemudian memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan luar biasa. Artinya sampai-sampai kalau orang itu berdosa itu sampai mencucurkan air mata hanya untuk meraih pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak peduli, kata Allah. Mau sebanyak apapun dosa kamu itu, kamu bawa kepadaku dan kamu mohon ampun kepadaku, minta maaf kepadaku, berharap kepadaku, wala ubali. Ya Allah, saya tersentuh dengan hadis ini, karena saya termasuk orang yang juga banyak dosa. Baik dosa kepada diri sendiri, dosa kepada kedua orang tua saya, dosa kepada istri saya, dan dosa kepada semuanya. Ya mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ibnu Adam, wahai anak Adam, lau balawat zunubaka, andai kata sampai dosa-dosamu itu, kata Allah, ananas sama sebanyak awan-awan di langit. Jadi andai kata dosa-dosa kita itu seperti banyaknya itu seperti awan di langit, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, summastaghfartani, kemudian kamu memohon ampun kepadaku, ghafartulaka, maka aku akan mengampunimu, ya Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi dosa, kita tahu kan awan-awan di langit itu. Jadi andai kata dari bumi ini sampai ke langit itu penuh dosa kita semua, atau dari bumi ini sampai ke awan itu penuh dosa kita semua itu. Kalau kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ampuni dosa kita, Allah tetap mengampuni dosa kita. Ya Allah, ya ibnu Adam, kemudian dilanjutkan dalam hadis ini Allah berfirman, ya ibnu Adam,
wahai anak Adam, innaka maaf, ya ibnu Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi. Jadi seandainya juga kamu membawa, maksudnya itu membawa dosa ketika mendatangi Allah itu, lau ataitani, apabila kamu mendatangiku, kata Allah, bikorobil ardi, dengan dosa apa namanya, sepenuh bumi, maksudnya ya dari ujung bumi, ujung dunia sampai ke ujung dunia, itu merupakan dosa kita semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Khotoya, berupa kesalahan. Sumalakitani, kemudian engkau menemuiku, la tusyrik bi syai'an, dengan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu, kata Allah, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka Allah akan menemui kita dengan sepenuh itu pula ampunan. Jadi andai kata dari ujung dunia sampai ujung dunia itu sebanyak itu dosa kita, dan kita mendatangi Allah Subhanahu wa, menemui Allah Subhanahu wa taala, mendatangi Allah Subhanahu wa taala, maksudnya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan banyaknya dosa itu, tapi satu perkara yang tidak boleh, dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka Allah tetap mengampuni dosa kita sepenuh itu. Allah hapuskan semua dosa kita. Maka yang terpenting dari semuanya itu, kita mau buat dosa sebanyak apapun bolehlah, mau berbuat kezaliman sebanyak apapun itu masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu dosa yang tidak ada ampunannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Asyirku billah, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan, betul saya ingatkan betul kepada seluruh santri, terutama para pemirsa sekalian dan diri saya pribadi, jangan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena semua dosa itu adalah hak prerogatif Allah yang mengampuninya, yang menghapusnya. Maka kalau kita masih ada keinginan untuk bertaubat, dan kita sadar bahwa kita itu banyak dosa, dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap mengampuni dosa-dosa kita. Asal satu, jangan pernah berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu At-Tirmizi wa qala hadisun hasan sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan beliau mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Yang pertama, kita dianjurkan untuk berdoa, karena doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pemberian ampunan atau pemberian maaf dari Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih luas dan jauh lebih besar daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Itu yang perlu kita ingat. Maka ada orang yang datang kepada saya, Ustadz, kalau keberi ampunannya lagi aku nih dengan Tuhan, mungkin tidak akan diampuni lagi dosa saya ini oleh Allah Subhanahu wa taala, karena saking banyaknya kezaliman, saking banyaknya dosa yang dia perbuat. Barangkali dia sudah menyesali semuanya itu, dan dia mengatakan jangan-jangan tidak ada lagi ampunan untuk saya. Maka saya katakan hadis ini, bahwa saya sampaikan bahwa kalau kita punya dosa dan kita bertaubat, insya Allah Allah akan mengampuni sebanyak apapun dosa kita. Bahkan andai kata dosa kita itu seluas lautan, maka ampunan Allah itu 2 kali luas lautan. Saking banyaknya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mencoba untuk bertaubat, dan sekarang alhamdulillah syarat taubat nasuha itu 3. Taubat itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya taubatan nasuha. Ada 3 syarat taubat itu, taubatan nasuha. Yang pertama, menyadari bahwa apa yang dilakukan selama ini adalah perbuatan zalim dan salah. Yang kedua,
berjanji dalam hati, maksudnya dengan diri sendiri, dan berjanji kepada Allah tidak akan pernah mengulangi perbuatan itu lagi. Yang ketiga, syarat orang taubatan nasuha itu, setelah dia mengaku bersalah dan dia berjanji untuk tidak melakukan perbuatan dosa lagi, dia mulai melakukan perbuatan kebajikan, artinya mengganti. Wa'at bi'is sayyi'ata bil hasanati tamhuha, dalam hadis Arba'in Nawawi di tempo lalu. Mengiringi perbuatan-perbuatan yang buruk di masa lampau atau perbuatan dosa di masa lalu dengan perbuatan baik di hari sekarang dan masa depan. Dan terakhir hadis ini bercerita tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tauhid? Mengesahkan Allah. Apa itu mengesahkan Allah? Jangan pernah berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid itu adalah esa. Allah itu esa satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Tidak ada Tuhan kecil yang lain jangan kita besarkan. Hanya Allah yang akbar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita dalam kehidupan ini berusaha betul untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ini, kita akan dimudahkan, digampangkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, adik-adik santri, para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pengajian Ramadan Arba'in Nawawi selama lebih kurang 3 minggu atau 2 minggu lebih, yang bisa Pondok Pesantren Ma'rifatul Ilmi sajikan untuk semuanya. Ini merupakan wasilah kami kepada guru-guru kami, kiai-kiai kami, dan sampai kepada Rasulullah SAW. Ini merupakan usaha kami untuk tetap menghidupkan agama Islam, menghidupkan syiar Islam ini. Salah satunya syiar dalam bentuk hadis Rasulullah SAW. Saya mohon maaf apabila selama pengajian ada pernyataan saya yang kurang benar, kurang tepat, atau tidak sempurna, atau mungkin dalam hal memberikan makna, atau mungkin memberikan penjelasan, memberikan hikmah yang terkandung di dalam 42 hadis ini, saya mohon dimaafkan. Mengakhiri pengajian Arba'in Nawawi di tahun 2020, tahun corona kata orang. Tahun corona ini atau tahun 2020 1441 Hijriah ini, mari sama-sama kita memperbaiki diri yang pertama. Yang kedua, kita ambil semua ibrah dari hadis-hadis yang sudah kita kaji. Hadis ini atau pengajian kita ini bisa disimak di halaman Facebook ini, atau juga bisa disimak di channel YouTube Galeri Ma'rifatul Ilmi. Biasanya setiap kiai itu selalu menutup dengan doa. Saya ini bukan kiai, anak kiai juga bukan, saya hanya ustadz biasa. Namun saya ingin berdoa lah, terutama mendoakan santri kami, mendoakan kita semua, mendoakan bangsa Indonesia, mudah-mudahan, dan mendoakan dunia lah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap sayang kepada kita dan melindungi kita, menjauhkan kita dari bala, bencana, musibah, virus, pandemi apapun, kita dijauhkan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa auladihi wa ali baitihi wa khususan pengelola muda-muda ini loading mesin. Tapi yang MA pengelola loading badan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adili sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma yassir wa la tu'asir. Yassir lana umurana ya Allah kullaha. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al wa auladana wa zurriyatana wa ahlana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis su' wa ahlid dairi wa ahlid tughyan. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pengajian ini. Saya mohon maaf selama melaksanakan pengajian ini ada salah, khilaf, janggal atau mengutip hadis kurang sempurna, mengutip ayat kurang sempurna, itu semata-mata adalah kelemahan saya. Itu merupakan bagian daripada kebodohan saya. Ya mudah-mudahan kalau ada manfaatnya, ada hal yang bisa menjadi petunjuk bagi kita bersama, mudah-mudahan itu datangnya dari Allah, dan kita bermohon mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.